Dan ini yang terakhir, gue kasih nama Bima. Dan untuk karakternya sendiri dia lebih kalem ya. Jadi dia lebih banyak defense dibanding menyerang. Dan untuk serangannya ini kadang suka tiba-tiba sih. Nah, jadi gitu. Jadi KC ini memiliki banyak karakter ya, dan menurut gua yang paling berbahaya itu yang pendiam sih. Kadang dia lebih mengawasi kita tuh, mencari celah buat kapan dia harus nyerang ketimbang yang agresif. Dan untuk kita sendiri, jika yang agresif itu lebih aman sih menurutku, maksudku lebih waspada, jadi kita lebih hati-hati ketimbang yang kalem. Bahayanya pertama tuh dia lebih ke mengarah mencari celah dibanding dia terus menyerang. Dan untuk kita sendiri yang nanganinnya jadi kurang waspada ya kalau kalem, karena emang ya lebih ke santai. Sebenarnya itu salah sih menurut gua, malah kita harus lebih waspada sama yang pendiam sebenarnya. Bahaya banget karena kadang KC ini tuh kalau misalkan dia defense seperti ini sangat susah ya buat ngeluarinnya. Apalagi KC kan termasuk hewan yang teritori, jadi dia punya wilayahnya. Nah kalau udah jadi wilayahnya sendiri, dia pasti akan mempertahanin sebisa mungkin, sekuat mungkin dia untuk bertahan di situ. Dan untuk strike pun dia jarang sih menurut gua. Gitu sih. Jadi King Cobra ini memiliki nama latin Ophiopa gusana yang berarti pemakan ular. Jadi makanan utamanya adalah ular. Memang dia tidak memakan mangsa lain ya selain ular. Dan diantaranya ular-ular yang lebih kecil dari dia, seperti ular tidak berbisa, retik, atau lanang sapi, gonyosoma, dan sebagainya sih. Masih banyak lagi. Dan King Cobra ini tuh ukurannya lumayan gede ya, nyampe 4 meteran. Ular King Cobra ini termasuk ular berbisa terpanjang di dunia. Nah untuk panjangnya sendiri banyak sih ya, ada yang pernah nemu itu sampai 7 meter kalau nggak salah. Jadi memang ukuran tubuhnya itu lebih besar dibanding ular berbisa yang lain. Dan untuk King Cobra sendiri memiliki lebih dari 3 jenis elemen bisa. Dan diantaranya itu ada neurotoksin, hemotoksin, dan kardiotoksin. Dan untuk yang lainnya gue belum tahu pasti ya karena masih simpang siur. Dan ini kandang lamanya sempat kabur sih di kandang yang pertama. Di kandang pertamanya ini dia sempat lepas ya, jadi gue bikin kandang baru buat dia agar lebih safety. Dan ini kelakuannya nih, kayaknya sih itu dia diserbu sama semut sih pas lagi jemur, makanya dia kayak kegelian gitu sih kepalanya. Sengaja gue treatment
dia dengan jemur tuh karena badannya ini agak sedikit kurus. Menurut gua ini dia terkena cacing juga dan pilek sih. Dan untuk pileknya biasanya dengan treatment jemur sama untuk cacing juga, dan ada obat lain juga sih biasanya untuk cacingnya agar lebih cepat hilang. Nah dia gitu-gitu gerak menggaruk-garuk ke tanah. Habis gua jemur biasanya gua rendam dulu biar dia bersih sebelum gua masukin kandang, dan biar dia minum juga karena kasihannya habis dijemur. Biasanya sering kehausan dia, takutnya dehidrasi karena bahaya juga sih dehidrasi. Dan untuk jemur sendiri ya paling 15-30 menit itu maksimal, 30 menit, karena kalau kelamaan jemur tuh biasanya dia ntar kepanasan dan akhirnya gagal shading sih. Di 3 king cobra ini kita bisa belajar untuk mengambil kesimpulannya bahwa king cobra itu berbeda-beda karakter ya. Ini tuh baru dari 3 king cobra dan masih banyak king cobra di luar sana yang beda-beda karakternya. Dan untuk kalian tetap safety, tetap hati-hati. Satu kata dari gua bahwa tanggal apes itu nggak ada di kalender, jadi tetap safety, oke? Dan untuk yang masih pelihara venom, sebisa mungkin kita patuhi aturan yang udah teman-teman pencinta hewan berbisa yang sudah dicantumkan, seperti hooks, alat safety, grab stick, dan lain-lain, yang kandang memadai. Dan itu udah satu hal wajib ya untuk para pecinta hewan berbisa. Sekian videonya, ambil baiknya aja, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.